Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan saya Dezana Valia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanah di Indonesia dengan NPM 224111079. Yang terhormat Mistri Dharma Rosmalasari SEMSAK selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Kali ini saya akan membahas mengenai teori apa saja yang digunakan dalam etika bisnis. Yang pertama, kita harus paham terlebih dahulu apa itu etika bisnis. Jadi, etika bisnis adalah bidang studi yang mencakup prinsip-prinsip moral, norma, dan juga nilai-nilai yang mengatur perilaku dan keputusan dalam konteks dunia bisnis. Ini melibatkan pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan bisnis, serta cara bisnis berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pelanggan, karyawan, pemasok, pemegang saham, dan juga masyarakat umum. Dan ada pun teori yang digunakan dalam etika bisnis, yang pertama adalah utilitarianisme, yaitu teori etika yang menekankan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan konsekuensi yang paling banyak manfaat bagi banyak orang. Dan memiliki prinsip yang pertama, keselamatan dan kesejahteraan umum adalah tujuan utamanya. Dan tindakan dievaluasi berdasarkan perbandingan manfaat dan kerugian yang dihasilkan. Contoh penerapannya dalam konteks bisnis adalah manajer harus mempertimbangkan dampak keputusan mereka pada pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, dan pemegang saham untuk memastikan keputusan tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak. Teori yang kedua adalah teori deontologi, yaitu teori etika yang berfokus pada kewajiban moral dan prinsip moral yang tetap, terlepas dari hasil akhir tindakan. Teori ini memiliki prinsip, pertama, tindakan yang benar atau salah tergantung pada kesesuaian dengan aturan moral atau kewajiban. Yang kedua adalah tindakan tidak selalu dapat dibenarkan oleh hasil yang baik. Contoh penerapannya, seorang pemimpin bisnis dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengikat, seperti menghormati kontrak dan menjaga janji, bahkan jika tindakan tersebut mungkin tidak selalu menghasilkan profit yang maksimal. Teori yang ketiga adalah teori etika virtu, menekankan pentingnya karakter baik dan sifat moral individu dalam pengambilan keputusan etis. Memiliki prinsip terfokus pada pengembangan karakter moral yang baik, mendorong tindakan yang mencerminkan sifat-sifat moral yang dihargai, seperti kejujuran, integritas, dan keberanian. Contoh penerapannya dalam bisnis adalah praktik etis dapat dipromosikan dengan mendorong pengembangan karakter individu yang mencerminkan nilai-nilai etis seperti pemimpin yang jujur dan karyawan yang disiplin. Teori yang keempat adalah hak dan kewajiban, right and duties. Teori hak dan kewajiban menekankan pengakuan hak individu dan kewajiban moral yang terkait dengannya, dan memiliki prinsip yang pertama, menekankan pentingnya hak individu dan kewajiban moral yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan antara kebebasan individu dan tanggung jawab moral. Contoh penerapannya adalah bisnis harus mengakui hak-hak karyawan seperti hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan hak untuk dihormati. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk melindungi hak-hak tersebut. Teori yang kelima yaitu etika bisnis berkelanjutan. Etika bisnis berkelanjutan mencakup aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan bisnis yang mencakup tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, dan dampak sosial dan lingkungan. Dan memiliki prinsip-prinsip memastikan bahwa keputusan bisnis tidak hanya memaksimalkan profit, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya. Di sini contoh penerapannya adalah perusahaan dapat menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dengan mengurangi emisi karbon.
mendukung komunitas lokal, dan mengadopsi bahan baku yang ramah lingkungan. Setiap teori etika memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pengambilan keputusan etis dalam bisnis. Penting bagi organisasi untuk memahami dan menerapkan teori-teori ini sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan mereka untuk menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.